kita bermain sambil berkarya. Di antara kami semua saling belajar dan berbagi rasa. Di saat kita bersama-sama, hari-hari penuh ceria. Di saat kita sedang berduka, setia saling menjaga. Engkaulah sahabatku yang setia, selalu mengisi hatiku. Engkaulah sahabat tambatan jiwa, tempat berbagi cerita. Engkaulah sahabat kita semua, bersama kita menjaga. Engkaulah sahabat curahan jiwa, sejalan seia sekata. Engkaulah sahabatku yang setia, selalu mengisi hatiku. Engkaulah sahabat tambatan jiwa, tempat berbagi cerita. Engkaulah sahabat kita semua, bersama kita menjaga. Engkaulah sahabat curahan jiwa, sejalan seia sekata. Selamat siang, ibuku. Walah, kamu sudah pulang kok? Ya sudah, sekarang kamu cuci tangan, cuci kaki, ganti bajunya, terus makan, ya? Kepala menggeleng-geleng karena nikmatnya masakan ibu. Selamat siang, Ibu Beni. Apakah Beni sudah pulang dari sekolah? Daku Adi ingin menemuinya. Kamu ini ada-ada saja, pakai berpuisi segala. Adi, masuk. Beni baru saja selesai makan. Terima kasih, Ibu Beni yang cantik. Adi mohon restu untuk masuk. Silakan masuk. Beni, di rumahku tadi ibuku terbengong-bengong. Mungkin aku dikira sudah gila ya? Mungkin. Mengapa mungkin? Bukankah aku belum selesai cerita? Aku lanjutkan? Boleh? Mungkin. Mengapa mungkin lagi? Tetapi tidak apa-apa. Cerita tidak akan berhenti karena mungkin. Ibuku tadi terbengong-bengong karena setiap kalimat yang kuucapkan kupuisikan. Nah Ben, daripada kamu diam saja dan hanya berkata mungkin, bagaimana kalau kamu ikut aku bermain mempuisikan semua kalimat yang kita ingin ucapkan? Tidak mau ah, nanti disangka orang gila. Beni, kawanku yang baik hati, mengapa kau tak mengiyakan ajakanku? Bukankah engkau sahabatku? Karena sahabat ibarat dua mata. Jika yang satu terpejam, yang satunya juga terpejam. Jika yang satu menitikkan air mata, begitu pula yang satunya. Kalau satu mata menutup dan satunya tidak, itu namanya berkedip. Oh, Beni, bukankah kita seia sekata? Memang tadi di sekolahan kita belajar cara membaca puisi dan kita diajarkan teknik-tekniknya. Tapi kalau setiap kalimat dipuisikan, lama-lama kita akan jadi gila. Nah, beta tidak mau jadi gila. Sahabat, bagaimana jika saat ini kita pergi ke rumah bahasa? Beni, sebaiknya Adi bikin minum dulu. Tidak usah repot-repot, Ibu. Beta sama Adi mau ke rumah bahasa dulu ya, Mah. Ibu, saya dan Beni mohon izin pergi ke rumah bahasa. Ya sudah, sebaiknya kalian pergi. Tapi hati-hati di jalan dan pulangnya jangan sore-sore. Lah, kok Mama jadi ikut-ikutan puisi sih? Tadi Mama lihat Adi berpuisi terus, jadi Mama ikut-ikutan. Ya sudah,
kalian berangkat. Tapi hati-hati di jalan ya. Kaulah sahabatku yang setia, selalu mengisi hatiku. Selamat siang, Kak Abi. Kak, di belakang ada orang edan, Kak. Oh, sahabat. Mengapa kau begitu tega meninggalkanku? Oh, teganya. Teganya. Oh, Kak Abi yang hitam manis. Semanis siang menyapa. Selamat siang, Kak Abi. Oh, Adi yang berbudi baik, seperti siang yang selalu terang. Selamat siang kakak ucapkan. Ben, kenapa kau tinggalkan si Adi? Beta malu, Kak, dengan tingkahnya si Adi. Begini ceritanya. Sayur, 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 sayur. Selamat siang, tukang sayur. Hari telah siang. Daganganmu sudah mulai habis. Oh, tidak usah bingung, karena aku sedang belajar membaca puisi. Dan tomat ini memanggil untuk kupuisikan. Tomat merah warnamu, kadang bulat, kadang lonjong. Mengapa? Ayo, malu nih. Sampai jumpa, tomat. Lain waktu, kupuisikan engkau. Oh, kucing. Oh, kucing. Kemana engkau terbang? Aduh. Maaf ya. Kamu tidak bisa terbang ya? Kucingku yang lucu. Kutemukan engkau di pinggir jalan. Laparkah engkau? Kalau kamu begitu terus, beta akan tinggal kamu. Oh, kucing. Dari tadi, Benny protes melulu. Padahal, aku sedang belajar. Apa yang harus kukatakan kepadanya? Oh, kucing. Taruh tuh kucing. Ada orang gila tuh. Selamat tinggal, kucingku. Karena aku menemukan sahabat baru, si orang gila. Sedang apa engkau, wahai sahabatku? Katakan kepadaku, apa yang merisaukanmu? Mungkin risau dan galaumu dapat kuusir. Oh, sungguh indah senyum itu. Renyah seperti kerupuk. Tawamu sungguh lepas, bagaikan burung yang keluar dari sarangnya. Burung lepas dari kandangnya karena sarangnya terbuka. Kandangnya terbuka, maka burungnya terbang.
Sampai jumpa, sahabat. Begitu ceritanya, Kak. Makanya beta tinggalkan saja si Adi. Aduh Ben, itu bukan hal yang memalukan, tetapi keterlaluan namanya. Selamat siang semuanya. Selamat siang Cici. Dari dulu teh, Adi memang memalukan. Ayo, silakan duduk sini, silakan duduk. Ayo, Ci. Silakan duduk. Dias, apa pula yang kau lakukan? Kau baru datang, belum mengucapkan salam sudah mau pergi kau. Katakan pada kakak. Aku ditertawakan lagi bukan? Memang aku gendut, suka marah, suka sendaw sembarangan lagi. Dias, tidak ada yang menertawakan kau. Kita tertawa karena kita sedang bermain puisi. Setiap kalimat kita puisikan. Ayo silakan duduk. Di geser di. Oh, kita. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, Di. Kenapa tadi setiap kalimat kau puisikan? Oh, tadi waktu pelajaran puisi di sekolah ada yang belum dapat giliran membaca, sehingga membaca puisinya dilanjutkan besok, Kak. Nah, kami ingin berlatih supaya besok bisa berpuisi dengan baik. Betul, Kak. Di rumah bahasa banyak buku-buku tentang puisi, bukan? Iya banyak, tetapi tidak ada makanannya. Sudahlah. Nah, sekarang kalian siapkan puisinya. Kami ingin menjadi penilainya. Wah, sepertinya akan menyenangkan. Ayo sahabat, ayo. Kak, aku boleh membaca hasil tulisanku sendiri ya? Iya, boleh Di. Kak Abi, aku boleh tidak mencari di internet? Iya boleh lah Ci. Silahkan. Kalau kau Ben, kau akan mau mencari di mana? Di buku-buku Kak Abi. Boleh. Ayo, silakan. Silakan cari. Ayolah. Kawan sahabatku yang setia selalu mengisi hatiku. Sahabat, apakah kalian sudah mendapatkan puisinya? Kalau begitu, siapa di antara kalian yang akan membacakan puisinya terlebih dahulu? Saya Kak, saya teh yang mau terlebih dahulu. Coba didengarkan ya. Dengarkan ya. Judulnya Ayahku Presiden. Ayahku, pengabdianmu tak kenal lelah. Cintamu tak pernah putus. Berjuang untuk keluarga. Ayahku, tumpah keringatnya tak akan kering oleh lelah. Karena dialah ayahku. Dialah presidenku yang sesungguhnya. Bagus. Membacanya sudah bagus, puisinya juga bagus. Terima kasih, Ci. Baiklah, sekarang kakak mau bertanya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membacakan puisi. Contohnya, ada yang tahu? Harus jelas, Kak. Bagus. Jelas apanya? A, I, U, E, O-nya teh harus jelas Kak. Iya. Ya, itu disebut apa? Lafal Kak. Tepat. Lafal. Jadi, lafal kalian ini memang hebat. Ada bukunya, Kak.
Kau Dias, coba diulang. Lafal itu apa? Lafal itu kalau perut kita lafal, sebaiknya kita makan. Dias, kamu memikirkannya perut saja. Lafal itu kalau kamu membacakan puisi, mengucapkan bunyi hurufnya harus jelas dan benar. Coba Dias, apa lafal? Kalau lafal, ya makan. Lafal itu mengucapkan bunyi hurufnya harus jelas. Nah, kau hebat Dias. Sekarang yang kedua. Ada yang tahu? Harus ada lagunya, Kak. Betul. Lagunya itu disebut apa? Intonasi, Kak. Tepat. Intonasi. Jadi, intonasi adalah kau Dias. Intonasi. Jawab saja, tidak dinilai ini. Apa susahnya berbicara? Intonasi. Ya, intonasi. Nasi into. Tetapi kalau nasi into saya belum pernah makan, Kak. Intonasi adalah pola perubahan nada saat kita berbicara. Sangat tepat. Dalam membacakan puisi, sudah dapat, kalian tuh pasti akan mudah membacakan puisinya dengan baik. Bagaimana dengan ekspresi, Kak? Wah, iya. Kakak lupa. Ekspresi itu sangat perlu. Ketika lafal, intonasi, dan tekanan yang kita ucapkan dalam membacakan puisi itu kalau sudah tepat, maka ekspresi itu akan muncul dengan sendirinya, akan mengikutinya. Sekarang giliran siapa? Beni, Kak. Beni. Iya. Ayo Ben. Senyum Bunda. Tersenyum ia memandangku. Senyumannya bagaikan sutra. Senyum itu tak pernah hilang dari wajahnya. Senyuman Bunda adalah senyum yang tak pernah hilang dari ingatanku. Akan selalu ku kenang, karena itu adalah senyum perempuan. Senyum perempuan yang penyayang. Bunda, senyummu akan selalu abadi. Anak-anak, Oh iya Pak. Bapak kan sudah tua. Lanjut Pak, terus kenapa Pak? Begini, Bapak kan punya 17 ekor sapi limosin. 17 ekor sapi limosin. Iya, sapi limosin yang badannya gede kayak Adirai. Tapi bapak punya sejak kapan? Ya punya lah.
Bapak gitu loh. Wow. Terus gimana lagi Pak? Penasaran nih Pak kita nih Pak. Ya, begini. Ya. Ini Iya, Pak. buat kamu, Alin. Pelan, Pak. 1/2. Oke, Pak. Buat kamu, Dahniar, anak bapak yang kedua. Iya Pak. 1/3. Wih 1/3 Pak. Iya. Ya. Kamu San, anak bungsu, bapak punya ini, dapat 1/9. Kamu mau nggak? Mau dong. Kalau nggak mau, bapak ambil lagi nih. Janganlah bapak baper amat sih. Tapi gitu aja pakai perperan Pak. Kayak pecahan aja. Mentang-mentang bapak guru matematika. Ngomong apa kamu? Haha, bercanda Pak. Halo sahabat edukasi, pernah dengar tidak tentang sapi limosin? Bukan sapi yang naik mobil limosin, bukan itu. Sapi limosin itu adalah salah satu jenis sapi lah, kurang lebih begitu. Dia itu adalah salah satu sapi pedaging yang paling baik. Ukurannya itu besar. Nah, itu tadi bapaknya mau meninggal ya memang husnul khotimah. Bagi-bagi waris di situ, dan anak-anaknya ini kalau mau bagi waris mereka harus mengerti tentang pecahan. Kalau tidak mengerti tentang operasi pada pecahan agak susah. Makanya saya hadir untuk memberitahukan kepada sahabat edukasi semua bagaimana kita operasi bilangan pecahan. Untuk melakukan operasi hitung perkalian pecahan biasa, yaitu dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi langsung saja A per B dikali C per D maka sama dengan A kali C per B kali D. Langsung saja begitu. Contohnya 2/5 dikali 7/3 maka sama dengan 2 kali 7 per 5 kali 3 sama dengan 14/15. Nah sekarang masalah dari anak-anaknya tadi adalah bapaknya punya 17 ekor sapi. 17 ekor sapi dibagi dengan masing-masing itu mempunyai bagian. Anak pertama mendapatkan 1/2 bagian, 1/2 bagian. Anak kedua mendapatkan 1/3 bagian. Anak ketiga mendapatkan 1/9 bagian. Jadi ditanyakan adalah berapa banyak sapi yang diterima masing-masing anak. Nah masalahnya adalah sapi itu kan 17 ekor, dia bulat itu 17. Bagaimana mungkin anak pertama mendapatkan setengah bagian? 17 sapi setengah bagiannya berarti 8,5. Iya 8,5. Ada satu sapi yang kita belah dari kepala sampai kaki itu, setengahnya aja gitu. Terimanya sapinya udah meninggal. Tapi tidak bisa begitu. Kita harus membagi dengan bulat. Maka untuk membantu ini kita menggunakan sistem, ada namanya sistem pinjam. Kita coba pinjam untuk memudahkan perhitungan. Maka kebetulan bapak ini, tetangganya itu juga punya sapi-sapi limosin. Kita pinjam satu sapi limosin dari tetangga. Kita pinjamkan 17 ekor ditambah dengan 1 ekor pinjaman jadi 18 ekor. Nah sekarang kalau sudah 18 ekor ini akan lebih enak hitungnya. Anak pertama akan mendapatkan setengah bagian, 1/2 dikali dengan 18 sama dengan 9 ekor. Anak kedua mendapatkan 1/3, 1/3 dikali 18 sama dengan 6 ekor. Dan anak ketiga mendapatkan 1/9, 1/9 dikali dengan 18 sama dengan 2 ekor. Total anak pertama 9 ekor, anak kedua 6 ekor, anak ketiga 2 ekor. Totalnya menjadi 17 ekor. Tersisa 1 ekor sapi terakhir, 1 ekor sapi terakhir kita kembalikan kepada pemiliknya, tetangga. Begitu cara kita menghitung. Lalu kenapa satu sapi yang dipinjam bisa dikembalikan lagi? Bukannya sudah habis dibagi-bagi? Nah, karena sebenarnya kuncinya adalah ketika bapaknya membagikan hak waris kepada anaknya satu-satu, ternyata anak pertama itu dapat setengah bagian, anak kedua 1/3 bagian, anak ketiga 1/9 bagian. Ketika kita jumlahkan semuanya, 1/2 tambah 1/3 tambah 1/9 itu sama dengan 17/18. Memang tidak 18/18, jadi ada 1/18 yang tersisa, dan itulah yang miliknya tetangga tadi.
Kita masuk coba sahabat edukasi. Jika masih bingung atau sudah mengerti, kita coba memperjelas lagi di masalah yang kedua. Jadi di masalah kedua ini ada namanya Pak Jono. Pak Jono membagi sejumlah uang kepada ketiga anaknya. Anak pertama mendapat 2/5 bagian, anak kedua mendapat 1/4 bagian, dan anak ketiga menerima uang sebesar Rp175.000. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah uang Pak Jono yang dibagikan kepada seluruh anak-anaknya? Nah, kita tahu nih sekarang nih, sejumlah uang yang dimiliki Pak Jono itu adalah 1 bagian kan, yang dibagi-bagi tuh ketiga anak. Nah, kemudian Pak Jono berikan 2/5 bagian ke anak pertama, 1/4 bagian ke anak kedua, dan Rp175.000 ke anak yang ketiga. Nah, untuk mengetahui nilai pecahan anak ketiga, maka bisa kita kerjakan dengan bagian anak ketiga itu adalah 1 dikurangi 2/5 ditambah 1/4. 1 dikurangi 8 tambah 5/20 sama dengan 20/20 kurang 13/20 sama dengan 7/20. Berarti bagian dari anak ketiga itu adalah 7/20 yang nilainya adalah Rp175.000. Nah, selanjutnya satu bagian uang yang Pak Jono miliki itu dimisalkan dengan Y. Nah, sehingga uang yang diterima oleh anak ketiga adalah 7/20 dikali Y sama dengan Rp175.000. Y sama dengan Rp175.000 dikali 20/7, Y sama dengan Rp500.000. Jadi, uang yang dimiliki oleh Pak Jono itu adalah Rp500.000. Nah, sahabat edukasi, dengan kita belajar tentang operasi perkalian maupun pembagian pada bilangan pecahan, ini membuat kita menjadi lebih paham bagian-bagian pecahan di dalam suatu bilangan bulat. Memudahkan kita untuk menghitung uang, menghitung warisan, menghitung jatah makan, dan segala macamnya. Intinya, dengan matematika membuat hidup kita menjadi ceria dan memudahkan urusan bersama. Nih, mati. Iya nih. Wih, ada apa? Asik, ada apa? Lagi. Mana ya? Cuman bawa 5 doang. Hah? Cuma 5? Tapi kan kita ada berdelapan, Kak. Iya, kita kan ada 8, Kak. Tapi kakak cuma beli 5 doang. Berarti nggak cukup dong? Nah, terus gimana dong, Kak? Ya, terus gimana dong? Ya udah. Kalian nggak mau nih? Ya mau dong. Sabar. Cepetan dong, Kak. Udah lapar nih. Sabar. Orang sabar nanti ganteng kayak kakak. Ih, pede banget. Apaan sih? Nah, sahabat edukasi, ada hal menarik dari video yang tadi yang bisa kita ambil pelajarannya, yaitu sesedikit apapun yang kita punya, alangkah lebih indah dan lebih luar biasanya ketika kita bisa membagi itu. Nah, masalahnya adalah membagi ini tidak mudah ya. Kadang kan kita punya apa-apa enaknya simpan sendiri gitu. Nah, dan persoalan membagi ini adalah persoalan operasi pada bilangan pecahan. Dan makanya kalau kita membagi sesuatu, kita harus tahu operasi pada bilangan pecahan, baru kita bisa bagi. Misal, contoh ya, saya kasih. Bagaimana cara kita membagi 5 buah roti kepada 8 anak? Membagi 1 roti kepada 8 anak tentu mudah. Tapi 5 roti pada 8 anak. Bagaimana masing-masing mendapatkan 5/8 bagian? Sebesar apa 5/8 bagian itu? Tapi ini ada caranya. Ada cara lain untuk membagi 5/8, yaitu dengan menggunakan trik bangsa Mesir kuno. Bangsa Mesir kuno sudah menemukan trik ini jauh zaman kuno dan kita baru belajar itu sekarang. Yaitu dengan menggunakan istilah namanya pecahan Mesir. Jadi pecahan Mesir itu adalah penjumlahan dari beberapa pecahan yang berbeda, di mana setiap pecahan itu memiliki pembilang angka 1 dan penyebut berupa bilangan bulat positif yang berbeda. Jadi, jika kita kesulitan memotong 5 roti untuk 8 orang, jika kita sulit untuk memotong ukuran 5/8, maka pertama-tama adalah
4 roti kita bagikan kepada 8 orang. 4 roti kita bagi ke 8 orang, maka 1 orang akan mendapatkan setengah roti. Nah, lalu 1 roti terakhir itu kita bagi menjadi 8 bagian untuk dibagi ke 8 orang. Maka 1 orang akan mendapatkan setengah roti lebih sedikit. Itulah kurang lebih banyaknya 5/8 bagian. Jadi setiap orang akan mendapatkan setengah bagian ditambah dengan 1/8 bagian sama dengan 4 plus 1/8 sama dengan 5/8 bagian. Berikutnya adalah bagaimana cara kita menyelesaikan soal seperti yang berikut ini ya. 1/1 kali 2 ditambah 1/2 kali 3 ditambah 1/3 kali 4 dan seterusnya hingga 1/99 kali 100 sama dengan titik. Bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman, ketika melihat sesuatu yang seperti ini, jangan panik. Jangan panik, jangan mengatakan pada diri sendiri bahwa saya tidak bisa nih jawab kayak gini, saya tidak bisa nih. Jangan. Tapi yang pertama kita lihat, setiap kali menemukan soal-soal yang seperti ini, lihatlah polanya. Lihatlah polanya. Jadi misal kita ambil pertama, perhatikan 2 suku pertama. Jika 2 suku pertama kita ambil ya, 1 kali 2 ditambah dengan 1/2 kali 3. Itu akan menghasilkan sama dengan 1/2 ditambah 1/6 sama dengan 4/6 sama dengan 2/3. 2 suku pertama kita ambil, hasilnya adalah 2/3. Kita coba lagi, misalkan 3 suku pertama yang kita ambil, kita akan dapatkan 1/1 kali 2 ditambah 1/2 kali 3 ditambah dengan 1/3 kali 4 sama dengan 1/2 ditambah 1/6 ditambah 1/12 sama dengan 6 tambah 2 tambah 1/12 sama dengan 9/12 sama dengan 3/4. 3 suku pertama yang kita ambil 3/4. Nah, dari sini kita bisa lihat polanya. 2 suku pertama yang kita ambil hasilnya adalah 2/3. 3 suku pertama yang kita ambil hasilnya adalah 3/4. Artinya untuk n suku yang kita ambil hasilnya adalah n per n plus 1. Maka dengan menggunakan pola itu, hasil dari 1/1 kali 2 ditambah 1/2 kali 3 ditambah 1/3 kali 4 ditambah dan seterusnya hingga 1/99 kali 100 itu adalah sama dengan 99/100. Nah, sahabat edukasi yang saya cintai, saya sayangi, saya padamu luar biasa ini. Kita telah memecahkan berbagai permasalahan matematika tentang bilangan pecahan. Ternyata matematika itu tidak sesulit seperti yang kita lihat. Kita juga dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara yang sederhana. Seperti untuk bahagia. Menjadi bahagia itu sederhana. Sederhana kita untuk selalu bersyukur, maka kita akan bahagia. Dan dengan matematika kita akan menjadi lebih bahagia dan hidup akan lebih manfaat. With